masjid-masjid, musola-musola atau sungkaten nek ada ngagem niki kan ya zaman aku mboten enten. Tapi apakah bid'ah itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah ingkang saya bahkan dianjurkan. Kenapa kita tidak boleh bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sayangnya biasanya orang-orang yang mengatakan bid'ah akan mengambil dari hadis kullu bid'atin dalalah. Padahal hadis itu jangan diartikan sempit. Masih banyak hadis-hadis lain yang mengatakan bahwasannya ada bid'ah hasanah, termasuk dawuhnya Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadhihi, tentang masalah sholat tarawih itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah mushola al-masrahimahumullah, dengan adanya acara-acara seperti ini, momen-momen seperti ini, Maulid Nabi, kita seyogyanya menambahkan himmah kita, menambahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan kita mengetahui perilaku-perilaku Nabi, biografi Nabi, perjalanan hidup Nabi. Jenengan niku nek gadah garwa kinten-kinten jenengan apal napa mboten biografi garwanipun? Kadang tanggal lahir apal, bahkan perkara-perkara yang berhubungan dengan orang yang kita cintai itu kita hafalkan, walaupun hanya perkara kecil. Karena apa? Karena saking cintanya kita kepada orang tersebut. Begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita juga harus mendalami sesuatu hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi itu dulu lahirnya di mana? Nabi itu dulu lahirnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Nabi itu umurnya berapa, usianya berapa, anak-anaknya berapa jumlahnya, istrinya berapa jumlahnya. Kita harus tahu seperti itu. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena seseorang yang cinta pasti akan mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Makanya seyogyanya kita menambahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi, termasuk dengan menambah rasa mahabbah kita kepada Nabi, kita memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini faedahnya atau barokahnya, manfaatnya itu sangat-sangat besar. Sholawat itu ibadah yang ghairu mahdhah. Artinya kalau mahdhah, ibadah itu ada dua, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Mahdhah itu adalah ibadah yang murni dan tata caranya jelas, seperti contoh sholat, seperti contoh puasa, seperti contoh haji, zakat. Itu cara-caranya jelas. Tapi kalau sholawat itu bebas, mau sigatnya seperti apa tidak masalah. Mau Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi ya Muhammad sallallahu alaihi ya Muhammad, terserah pakai sigat apapun. Jadi sholawat ini, bahkan sholawat itu dalam keadaan apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh para munsyidin, adibus sholat ala Nabi Muhammad taqabbuluha hasmun bi ghairi taraddud. Karena a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diterimanya sholawat itu pasti diterima. Karena amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah. Ada yang sebagian diterima, sebagian tidak, tergantung keikhlasan dari hati kita yang melakukan amal tersebut. Tapi beda dengan sholawat. Andai kata kita membaca sholawat tidak ikhlas, terpaksa, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat ini
adalah sesuatu yang wajib dilakukan manusia setiap hari, Bapak Ibu. Karena perintah dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ini wajib membaca sholawat minimal 5 kali sehari. Minimal 5 kali sehari. Ketika apa loh? Ketika sholat, ketika tasyahud akhir, itu ada yang namanya rukun membaca sholawat. Kalau kita nggak baca sholawat, nggak sah sholatnya. Nah, karena sholawat itu adalah sebuah rukun yang harus dilakukan ketika sholat, ketika tasyahud akhir. Biasanya kan bila tasyahud akhir membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi minimal sehari 5 kali. Saking harusnya kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Syukur-syukur kita bisa membaca sholawat 100 kali sehari. Syukur-syukur bisa 1000 kali sehari. Itu membuktikan bahwasanya rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk menambah, termasuk menambah rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.